Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita latihan soal-soal persiapan UTBK ya. Kita menggunakan pola jawab A jika option jawaban 1, 2, 3 betul, B 1, 3 betul, C 2, 4 betul, D 4 saja betul, dan E bila semua option jawaban adalah betul. Soal pertama, garam KClO3 yang MR-nya 122,5 tidak murni yang beratnya 20 gram dipanaskan hingga terurai menjadi KCl dan oksigen. Jadi ada garam KClO3 tidak murni sebanyak 20 gram dipanaskan, terurai menghasilkan KCl dan oksigen. Berat KCl yang diperoleh adalah 7,45 gram. Maka kita lihat di sini option yang tersedia ya. Option yang tersedia, reaksi yang terjadi adalah reaksi reduksi. Persen KClO2 redoks. Persen KClO3 dalam contoh adalah 61,25. Oksigen yang terjadi 4,8. Garam KCl bila dilarutkan dalam air dapat menghantar arus listrik. Kita lihat untuk menjawab, perhatikan di sini. Garam KClO3 dipanaskan terurai menghasilkan KCl dan O2. Apakah ini termasuk reaksi redoks? Cl dalam KClO3 biloknya adalah plus 5 karena O itu min 2 dikali 3 berarti min 6. K golongan 1A berarti biloknya plus 1. Ini min 6 plus 1 sama dengan 0. Berarti Cl di sini plus 5. Pada KCl biloknya Cl adalah min 1. Karena K golongan 1A biloknya plus 1, maka Cl min 1. O pada O2 biloknya adalah 0 karena O2 unsur bebas. Jadi pada reaksi ini Cl mengalami oksidasi karena biloknya naik mengalami reduksi karena biloknya turun dari plus 5 menjadi min 1. Dan O mengalami oksidasi karena biloknya naik dari min 2 menjadi 0. Berarti satu pernyataan yang benar. Reaksi yang terjadi adalah reaksi redoks. Satu benar, kita lihat yang kedua. Nah, KCl yang dihasilkan dari hasil peruraian sebanyak 7,45 gram. MR KCl 74,5. Berarti KCl yang dihasilkan 0,1 mol. Menurut reaksi, bila KCl yang dihasilkan 0,1 mol, berarti KClO3 yang ada yang terurai juga sebanyak 0,1 mol karena koefisien KClO3 sama dengan koefisien KCl. Nah, KClO3 0,1 mol. Karena MR KClO3 122,5 ini berarti 0,1 mol KClO3 itu sama dengan 12,25 gram. Persen KClO3 sama dengan KClO3 yang ada yaitu 12,25 gram dibagi tadi beratnya KCl ya, beratnya KClO3 yang tidak murni tadi sebanyak 20 gram. Ini berarti persen KClO3 12,25 per 20 kali 100 persen 61,25%. Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar, otomatis 3 juga benar. Maka untuk menghemat waktu, jika 1 benar, 2 benar, kita langsung ke nomor 4. Garam KCl bila dilarutkan dalam air dapat menghantar arus listrik.
Kita tahu KCl itu senyawa ionik. K logam, Cl non-logam, senyawa ionik. Sifat senyawa ionik bila dilarutkan dalam air, maka larutannya bisa menghantarkan arus listrik karena senyawa ionik merupakan zat elektrolit. Nah, jadi ternyata 4 juga betul. 1 betul, 2 betul, 4 betul, otomatis 3 pasti betul. Artinya semua opsi jawaban ini benar. Sehingga jawaban soal nomor 1 adalah E. Tapi kita cek apakah benar 3 ini pernyataannya betul. Kita lihat ya. Dari O2, apakah betul oksigen yang terjadi 4,8 gram ya? Koefisien O2 3, koefisien KCl 2, berarti molnya O2 sama dengan 3/2 dikali molnya KCl. Maka massa O2 ya, molnya tadi dikali MrO2 32, 4,8 gram. Ternyata terbukti benar. Jadi kalau 1 benar, 2 benar, kita langsung ke nomor 4. Andai kata nomor 4 salah, berarti jawaban yang benar 1, 2, 3 alias A. Tapi kalau 1 benar, 2 benar, 4 benar, pasti 3 adalah benar. Jadi opsinya adalah E yang kita pilih. Soal yang nomor 2. Sebanyak 100 ml larutan KBr 1 molar dialiri gas klorin sampai reaksinya sempurna dan larutan berubah menjadi merah coklat. Ke dalam larutan tersebut selanjutnya dialiri gas etilena sampai warna merah coklat berubah kembali menjadi jernih. Dapat dikatakan bahwa pertama ya, reaksi antara KBr dengan Cl2 merupakan reaksi redoks. 2. Reaksi antara gas etilena dengan larutan hasil reaksi merupakan reaksi substitusi. Gas klorin yang diperlukan 1,12 liter. Gas etilena yang diperlukan 2,24 liter pada STB. Nah, kita cek di sini. Ada 100 ml larutan KBr ya. Nah, larutan KBr dialiri Cl2. Ini sifat dari halogen karena klor itu letaknya di atas Br. Berarti klor ini bisa mendesak Br dari senyawanya. Maka bila ada KBr direaksikan dengan Cl2, maka posisi Br akan digantikan oleh Cl yang menjadi KCl plus Br2. Br2 inilah yang menyebabkan tadi larutan menjadi berwarna merah coklat. Kemudian ke dalam larutan tersebut, ditambahkan gas asetilen, dialiri gas asetilen sehingga warna merah berubah kembali menjadi jernih. Artinya apa? Bahwa asetilen etuna ya, C2H4 etena asetilen ini senyawa hidrokarbon tak jenuh, dia masuk golongan alkena, ada ikatan rangkap. Salah satu sifat alkena itu bisa diadisi oleh brom. Tadi Br2 yang berwarna merah coklat ketika direaksikan dengan asetilen atau etuna, maka brom akan mengalami atau terjadi reaksi adisi dengan etena. Maka warna brom kemudian menjadi hilang karena di sini Br2 masuk memutus ikatan rangkap pada etuna sehingga berubah menjadi dibromoetana C2H4Br2. Reaksi ini adalah reaksi adisi karena brom masuk memutus ikatan rangkap pada etena sehingga berubah jadi ikatan tunggal, jadi alkana ya. Ini reaksinya adalah reaksi adisi. Reaksi antara KBr dengan Cl2 merupakan reaksi redoks. Kita lihat apakah ini reaksi redoks ya. Br pada KBr beloknya -1 berubah menjadi Br2 beloknya 0. Ada Br mengalami oksidasi. Kemudian Cl pada Cl2 beloknya 0 berubah menjadi Cl pada KCl beloknya -1. Iya, ini adalah reaksi
redoks, karena di dalam reaksi ini ada peristiwa reduksi dan oksidasi. 1 betul. Kita cek nomor 2. Reaksi antara gas etilena dengan larutan hasil reaksi merupakan reaksi substitusi. Nah, tadi saya katakan di sini warna coklat dari Br2 hilang karena dia masuk mengadisi etena menjadi alkana. Ya. Jadi reaksinya bukan substitusi, tetapi reaksinya adalah reaksi adisi. 1 betul, 2 salah, pasti jawabannya adalah 1 dan 3. Atau B. Kita cek apakah 3 ini memang option yang benar ya. Gas klorin yang diperlukan 1,12 liter pada STP. Kita lihat KBr tadi yang direaksikan, KBr-nya 100 mili 1 molar. Nah, kita lihat KBr-nya 100 mili 1 molar, berarti 100 milimol atau 0,1 mol. Bila KBr-nya ini 0,1 mol, berarti Cl2-nya ini 1/2 kali 0,1 mol. Setengah kali 0,1 mol atau 0,05 mol. Pada STP, volume gas sama dengan mol dikali 22,4 liter. 1,12 liter. Gas klorin yang diperlukan 1,12 liter pada STP. Jadi memang benar jawaban tadi 1 dan 3 atau B. 1 benar, 2 salah, pasti 1 dan 3 atau B ya. Soal nomor 3. Senyawa hidrogen klorida itu HCl ya, tidak dapat menghantarkan arus listrik. Senyawa hidrogen klorida HCl itu adalah senyawa kovalen polar. Sifat senyawa kovalen polar dalam keadaan murni sebelum dilarutkan di dalam air, dalam keadaan murni dia tidak dapat menghantarkan arus listrik. Tetapi kalau nanti dilarutkan di dalam air, dia akan bisa menghantarkan arus listrik karena senyawa kovalen polar bila dilarutkan di dalam air maka ikatannya akan dirusak oleh air sehingga dia bisa terion menghasilkan ion positif, kation, dan ion negatif. Sebab hidrogen klorida mudah larut di dalam air. Memang hidrogen klorida atau HCl itu merupakan senyawa kovalen polar yang mudah larut di dalam air. Like dissolve like ya. Air itu pelarut yang polar, hidrogen klorida zat yang polar, maka HCl mudah larut di dalam air. Jadi apa jawabannya di sini? Senyawa hidrogen klorida tidak dapat mengantarkan arus listrik. Ini merupakan pernyataan yang salah. Kenapa? Karena hidrogen klorida HCl itu kovalen polar. Bila dilarutkan dalam air, dia larutannya akan bisa menghantarkan arus listrik. Jadi ini pernyataan salah. Sementara alasan di sini benar, hidrogen klorida mudah larut dalam air. Salah, benar. Jawabannya apa? Kalau benar-benar ada hubungannya itu A, benar-benar tidak ada hubungannya itu B, benar salah itu C, salah benar itu D, salah itu E. Jadi nomor 3 ini senyawa hidrogen klorida tidak dapat menghantar arus listrik. Salah, karena HCl senyawa kovalen polar, berarti dia termasuk zat elektrolit. Sebab HCl mudah larut dalam air. HCl mudah larut dalam air. Benar. Salah, benar. Jawabannya adalah D. Nomor 4. Kalau disediakan atom H dengan nomor 1, boron nomor atom 5, nitrogen nomor atom 7, dan fluorin nomor atom 9,
Maka ikatan antara NB ikatan antara N dengan B di NH3BF3 adalah ikatan kovalen koordinasi. Nah, kita lihat ya. NH3, N ini berarti 25, elektron valensinya N adalah 5. Ini mengikat 3H. Nah, berarti saya gambarkan ini N, elektronnya N yang berbentuk bintang ya, elektronnya H yang seperti pagar. N memiliki 5 elektron valensi, 1, 2, 3, 4, 5. Yang 3 dipakai untuk berpasangan dengan elektron dari H. Ini NH, 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 berarti N ini masih memiliki 2 elektron yang belum berpasangan pada NH3. Sementara BF3, B boron 5 elektronnya berarti 2, 3. Boron punya 3 elektron valensi. Saya gambarkan pakai ini add ya. Ini elektronnya boron add ada 3. Kemudian ketiga-tiganya sudah dipakai untuk menggandeng 3F. Ini 1 elektron dari F, karena F itu 9 elektronnya berarti 2, 7, masih ada 1 yang belum berpasangan kan. Ya, ini dipakai untuk berpasangan dengan boron B. Nah, sehingga kita akan melihat pada BF3 ini elektron valensinya B semua sudah dipakai untuk berikatan dengan F. Sementara pada NH3 tadi N masih memiliki 2 elektron yang belum dipakai untuk berikatan. Maka kemudian ketika NH3 berikatan dengan BF3, apa yang terjadi? Di sini ikatan dihubungkan oleh sepasang elektron yang sebenarnya ini dua-duanya milik N. Karena B sudah tidak ada elektronnya lagi. 3 elektron B sudah dipakai untuk menggandeng 3F. Nah, ini maka nampak di sini ikatan antara N dengan B merupakan ikatan kovalen koordinasi. Karena ikatan N dengan B dihubungkan oleh sepasang elektron yang mana sepasang elektron ini hanya miliknya N saja. Jadi ikatannya kovalen koordinasi. Pernyataan ini benar. Sebab pasangan elektron di antara N dan B adalah milik N. Benar. Dan apakah ini menunjukkan hubungan sebab akibat? Ikatan kovalen koordinasi itu terjadi jika pasangan elektron yang dipakai oleh kedua atom hanya berasal dari salah satu. Jadi ini pernyataannya betul, penjelasannya betul, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Jadi jawaban seperti soal nomor 4 ini adalah A. Nomor 5. Gas klor Cl2 memiliki kerapatan yang lebih besar dibandingkan gas nitrogen atau N2 pada keadaan suhu dan tekanan yang sama. Kita tahu ya kerapatan gas. Katakan saja Rho sama dengan massa per volume. Nah, volume gas itu sama bila molnya sama pada kondisi yang sama, pada suhu dan tekanan yang sama, bila molnya sama, volumenya sama. Misalnya 1 mol N2 itu pada STP misalnya volumenya kan 22,4 liter. 1 mol Cl2 volumenya juga 22,4 liter. Tetapi 1 mol Cl2 masanya itu kan massa 1 mol Cl2 berarti kan kalau AR-nya Cl itu 35,5, MR-nya ini kan 71. Jadi 1 mol gas klor itu masanya 71 gram. Sementara N2 1 mol masanya hanya 28 gram karena MR-nya 28. Sehingga gas Cl2 akan memiliki kerapatan yang lebih besar dibanding gas nitrogen pada keadaan suhu dan tekanan yang sama. Sebab massa molar gas Cl2 lebih besar dibandingkan gas nitrogen, sehingga berpengaruh pada kerapatannya yang lebih besar. Ini saya rasa cukup jelas ya. Benar dan menunjukkan hubungan sebab akibat.
sama-sama 1 molnya, sama-sama volumenya, tetapi Cl2 akan memiliki massa lebih besar karena massa molarnya lebih besar dibanding dengan N2. Soal nomor 5 juga akan kita pilih jawaban A. Nomor 6 ya, soal nomor 6 nih. Pembakaran sempurna 5 gram etana memerlukan gas oksigen lebih banyak daripada pembakaran 5 gram pentana. Nah, kita lihat di sini ya. Apa tadi? Etana C2H6. 5 gram etana, MrC26 itu 30 ya. Berarti 5 gram etana itu sama dengan 5/30 mol. Etana dibakar akan menghasilkan CO2 dan H2O. C-nya 2, berarti muncul di sini koefisien 2. H6 muncul di sini koefisien 3. Total O di kanan 2 kali 2 4 ditambah 3 berarti 7. Muncul koefisien di sini 7/2. Dari persamaan reaksi ini, maka O2 yang dibutuhkan untuk membakar 5 gram etana atau 5/30 mol tadi adalah 7/2 kali 5/30 mol, 0,58 mol. Ya, ini koefisiennya 7/2, ini koefisiennya 1 ya. Koefisiennya ini dibagi koefisiennya ini kali molnya C2H6. Nah, sementara untuk pentana C5H12 5 gram, Mr pentana 72 ya. Berarti 5 gram pentana 5/72 mol. Pembakaran pentana sempurna jadi CO2 H2O, C-nya 5 muncul 5, H12 muncul di sini 6. O 5 kali 2 10 ditambah 6 kali 1 16. Muncul di sini 8. Berarti molnya O2 sama dengan 8 per molnya pentana per 1 dikali molnya pentana 0,55 mol. Jadi benar pembakaran sempurna 5 gram etana memerlukan gas oksigen lebih banyak daripada pembakaran 5 gram pentana. Betul, karena ini 0,58 mol, di sini hanya 0,55 mol. Sebab pembakaran sempurna setiap mol alkana menghasilkan gas CO2 dalam jumlah yang sama. Nah, apa iya? Kita lihat di sini. Pembakaran sempurna ini lihat saja. Setiap mol etana, 1 mol etana di sini menghasilkan CO2 2 mol. 1 mol pentana menghasilkan CO2 5 mol. Jadi kalau dikatakan pembakaran sempurna setiap mol alkana menghasilkan gas CO2 dalam jumlah yang sama, betul atau salah? Ternyata ini salah karena kita lihat contoh etana dan pentana saja, hasil CO2 yang dihasilkan sudah berbeda. Nah, jadi soal nomor 6 betul, salah. Jawabannya adalah C. Nah, saya rasa sekian dulu latihan kita kali ini. Silahkan diulang-ulang agar lebih bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.